sekarang kita akan menyanyikan taji 454 indahnya saat yang teduh. Teman-teman, sekarang kita akan masuk ke pemberitaan firman. Pemberitaan firman pada hari ini akan dibawakan oleh Kak Agil. Untuk Kak Agil, silakan. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai khotbah pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang menetap dalam kerajaan surga, sebentar lagi saya akan menyampaikan firman-Mu. Berkatilah firman Tuhan ini dari awal pertengahan hingga akhir. Kami telah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan saya bacakan terdapat pada 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Begini firman Tuhan. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Di sini perikop bacaan kita yang ada di Sabda Bina Teruna, judulnya yaitu Layanilah Tuhan Anakku. Di bacaan kita kali ini, Paulus menjelaskan kepada Timotius tentang tujuannya mengutus dia ke Efesus, yaitu untuk menasehati orang-orang yang suka mengajarkan ajaran-ajaran lain sehingga menimbulkan persoalan. Itu ada pada bacaan 1 Timotius 3 ayat 4. Paulus sangat mengerti kebutuhan jemaat. Paulus menginginkan Timotius dapat menasihati jemaat. Surat-surat Timotius ini lebih bersifat pribadi. Di sini ada 3 poin yang dapat kita petik. Yang pertama itu kisah Paulus. Paulus pada masa lalu atau yang biasa disebut Saulus, dia adalah membunuh orang-orang yang percaya seperti kita sebelum Saulus bertobat. Itu dikisahkan dalam 1 Timotius 1 ayat 13 yang akan saya bacakan. Aku tadinya seorang penghujat
dan seorang penganiaya, dan seorang ganas. Tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Jadi pada waktu itu Saulus itu melakukan tindakan itu tanpa di luar pengetahuan. Dia membunuh orang-orang yang tidak percaya. Dia membunuh orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus pada waktu itu, sebelum Paulus bertobat atau Saulus. Ini juga ada di Kisah Rasul 9 ayat 4 sampai 5. Kita buka sama-sama. Kisah Para Rasul 4 ayat 9 sampai 5. Di sini ada, jika kami, kisah ayat 4 sampai 5, Kisah Rasul 9. Ia rebah ke tanah, dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Katanya, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Ya, seperti itu kisah Paulus pada masa lalu. Poin yang kedua, Paulus yang di masa kini setelah dia bertaubat, itu ada pada 1 Timotius 1 ayat 14 sampai 16 di sana. 1 Timotius 1 ayat 14 sampai 16 itu Paulus pada waktu dia bertaubat. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa, kata Paulus. Nah, di sini kita bisa kita ambil kesimpulan bahwa setiap orang dapat menjadi pelayan Tuhan atau dapat diberkati. Makanya adik-adik nanti kalau misalkan suatu saat nanti ditunjuk jadi pengurus atau pelayan, harus siap. Bisa dijawab ya dengan segenap hatiku. Nah, itu juga ada dalam Efesus 3 ayat 18 pada waktu Paulus bertobat. Satu Efesus 3 ayat 18. Efesus 3 ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, dan tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Tuhan mengasihi semua orang. Ini adalah doa Paulus pada waktu itu. Nah, oleh karena itu kita ini harus istilahnya harus mau kalau ditunjuk jadi pelayan Tuhan, dan harus mencerminkan sifat-sifat pribadi seperti apa Paulus yang sekarang, bukan Saulus yang dulu. Ini memang ada dua nama, tapi jangan bingung ya.
Saya rasa teman-teman sudah paham, sebelum Paulus bertobat itu namanya adalah Saulus. Dia membunuh orang-orang yang percaya pada Tuhan pada waktu itu. Sebelum Saulus bertobat. Sekarang namanya menjadi Paulus. Begitu. Nah, ini juga ada poin yang ketiga, Paulus di masa yang akan datang. Ini ada di 1 Timotius 1 ayat 12. 1 Timotius 1. Aku bersyukur kepada Dia yang telah menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Nah, saya harap teman-teman juga istilahnya, kalau ditunjuk misalkan ayo melayani gitu, rame-rame gitu, kakak pengen seperti itu. Jadi seperti rebutan gitu loh. Nggak apa-apa, meskipun salah awal-awal tidak masalah. Kakak aja baru pertama ini khotbah, kalau secara online gini grogi. Biasanya kalau secara tatap muka langsung itu nggak ada groginya, cuma sedikit. Nah, ini juga ada sehebat apapun Paulus, hanyalah manusia biasa, sama seperti kita yang kadang marah, kadang iri gitu. Nah, ini ada sumber kekuatan Paulus. Ini dikisahkan sumber kekuatan Paulus itu ada di Filipi 4 ayat 13. Ini ayat ayat yang biasanya jadi ayat hafalan. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dianya ini Tuhan Yesus ya. Nah, itulah sumber kekuatan Paulus yang sebenarnya. Sumber kekuatan Paulus berasal dari Tuhan Yesus. Dan Paulus mengakhiri hidupnya dengan baik sebagai pelayan Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 7. Jadi Paulus itu mengakhiri hidupnya dengan tenang sebagai pelayan Tuhan. Di 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 7. Nah, ini ada. Dengan selalu mengingat hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dan dalam ajaran sehat yang kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Ya, seperti itu. Jadi kita jangan terus-terusan istilahnya ya. Kalau yang zaman sekarang ini jangan terus-terusan lihat, boleh lihat tapi harus balance antara ya zamannya sekarang kan zaman drama-drama Korea gitu. Bagi yang cewek-cewek mungkin atau yang cowok, kalau yang cowok kurang tahu saya. Nah, itu harus balance. Sesekali kita selipkan baca firman Tuhan. Ya, misalkan seminggu 2 atau 3 kali atau terserah. Yang penting diselipkan. Jangan Alkitab dibuka pada hari Minggu saja. Nah, semua atau siapa saja dapat ditunjuk untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Entah dari suku apapun dapat menjadi pelayan Tuhan. Layanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Nah, kita ini harus melayan. Kalau misalkan ditunjuk itu harus siap ya. Kakak dulu pertama kali ditunjuk itu awalnya kakak itu bisa nggak ya gitu. Tapi untuk Tuhan, kakak itu nggak tahu kenapa tiap ditunjuk selalu bilang bisa gitu. Dan puji Tuhan ya bisa. Melalui dari hal yang terkecil. Kalau adik-adik atau teman-teman
yang di rumah, mulai dari hal yang terkecil. Kalau pelayanan itu, kalau contohnya masih sekolah itu, hal yang terkecil itu kalau di sekolah itu jangan mencontek ya. Pertama itu, mulai dari hal yang terkecil. Meskipun nilainya jelek, ya itu, kakak kan pernah bilang kalau mencontek itu sebenarnya dosa. Kadang ada yang datang pagi-pagi ke sekolah untuk ngopi jawabannya temannya, itu ada. Kakak kenapa bilang gini? Karena kakak juga pernah pengalaman dulu. Cuman semasa kuliah kan sudah tidak perlu mencontek lagi. Nah, yang begitu harus bertobat ya. Menghormati orang tua, kakak, dan membantu pekerjaan rumah. Itu harus membantu pekerjaan rumah. Ini mulai dari hal yang terkecil dulu ya. Jangan melawan kepada orang tua itu. Karena apa ya? Kadang kala kalau kita melawan kepada orang tua, misalkan izin nih, "Ma, saya mau misalkan ke sekolah gitu." "Oh iya, silahkan pergi ke sekolah." Habis dari sekolah keluar, ada kejadian teman kakak yang seperti itu. Habis sekolah keluar, nah dia jalan-jalan, habis tidak langsung pulang dulu, tidak izin dulu. Nah, sampai di perjalanan ada suatu hal yang terjadi. Biasanya seperti itu. Teman kakak ada yang seperti itu karena melanggar orang tua. Meskipun kemana-mana harus izin ya teman-teman, tapi sekarang lebih baik tetap di rumah saja karena ini masih zamannya COVID. Sebab Tuhan semesta alam itu tahu apa yang kita perbuat dalam dunia ini. Semua yang kita perbuat dalam dunia ini nantinya akan dipertanggungjawabkan nanti di kekekalan abadi. Kalau teman-teman baca kisah Paulus dari awal hingga akhir ya, kisahnya itu mengisahkan kisah-kisah yang tragis, tapi berakhir dengan pertobatan. Jadi seperti itu ya. Kalau teman-teman melakukan kesalahan, jangan dilakukan terus-menerus. Nanti Tuhan juga apa ya istilahnya ya? Ya seperti itu. Bisa ada tulah juga kalau dilakukan terus-menerus. Pesan kakak, kalau melakukan kesalahan ya jangan dilakukan terus-menerus. Apalagi ini kan lagi pada di rumah ya, lagi sering-seringnya bertemu orang tua, kan bisa bantu-bantu. Biasanya kalau sekolah itu lama ya, dari jam 7 ada yang pulang jam 3, ada yang pulang jam 4 gitu. Waktu untuk orang tua kurang. Kalau sekarang kan sudah full karena belajar masih lewat Zoom ya. Nah, tujuannya Timotius ini, tujuannya Paulus menjelaskan kepada Timotius itu untuk mengutus dia ke Efesus. Nah, kenapa si Paulus ini mau ke Efesus, ke jemaat di Efesus? Nah, itu ada ya di surat Efesus. Nah, karena pada zaman dahulu itu Paulus itu dibenci, atau zaman dahulu namanya Saulus, sebelum Saulus menjadi manusia baru, atau yang disebut yang sekarang ini namanya Paulus, sebelum bertobat. Nah, kita itu memandang orang jangan melihat dari bentuk fisiknya, bentuk wajahnya, atau lain-lain. Kita harus melihat orang itu lebih kepada
hatinya. Apakah dia akan sungguh-sungguh melayani atau tidak? Atau sama seperti halnya kita misalkan kita berteman gitu. Kita berteman contohnya berteman antar lawan jenis misalkan ya. Karena kakak pernah sekolah juga. Nah, itu kita lihat apakah dia benar-benar mengasihi atau tidak. Biasanya itu bertahan 1-2 tahun. Nah, kalau udah 3 tahun, 4 tahun tuh udah kelihatan semua. Nah, seperti itu contohnya. Teladan yang kita bisa ambil di sini Paulus, yaitu kalau punya salah harus segera bertobat. Itu aja sih teladan yang kita bisa petik di sini, dan teman-teman pasti sudah tahu ya batasan-batasan apa saja dalam berteman. Itu ada batasan-batasannya juga. Kalau teman yang ngajak kita kepada keburukan, lebih baik kita kalau bisa dinasihati kita nasihati, tapi kalau tidak bisa lebih baik menjauh, seperti itu. Rata-rata daripada kita yang terikut akan dunia ini. Sebab sekarang ini pergaulan-pergaulan sudah terlanjur bebas. Karena kakak sudah tahu juga masalah-masalah seperti itu. Nah, sumber kekuatan teman-teman kalau lagi galau atau lagi istilahnya lagi sedih gitu ya, jangan datang kepada lagu-lagu yang bikin sedih. Datanglah kepada firman Tuhan ini. Di sini semuanya sudah ada. Apa yang menjadi kebutuhan dasar kita di firman Tuhan ini sudah ada, seperti itu. Dan kalau ditunjuk ya, karena ini Paulus yang dulunya adalah Saulus, mungkin Saulus ini orang yang dikatakan di sini juga Saulus ini adalah orang yang paling berdosa. Gini. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Nah, itu teman-teman, orang yang paling berdosa saja bisa jadi pelayan Tuhan kok. Kenapa kita tidak seperti itu? Jadi harus mau ya, kalau dituju gitu, atau nanti kalau kakak-kakak sudah istilahnya sudah tua gitu, tidak bisa mengajar PT, kalau misalkan ditunjuk harus mau gitu, dan harus selesaikan tugasnya, seperti itu. Karena kita ada dua kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani yang harus terpenuhi. Kalau kebutuhan jasmani hanya makan dan minum, tapi kalau rohani itu wajib, karena taruhannya itu ya surga itu. Nah, seperti itu. Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang kakak akan share lewat grup WA. Terima kasih, cukup sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk merespon kebenaran firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu di Kidung Jemaat 389. Besarlah kasih Bapakku. Mari teman-teman kita berdoa syafaat. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, pada minggu pagi hari ini kami telah melaksanakan sebagian firman-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja dan pelayanan kami.
kiranya terus-menerus diberkati. Kami berdoa juga kepada pelkat-pelkat, baik pelkat PT, PA, dan pelkat-pelkat lainnya ya Tuhan, agar berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk Indonesia ini ya Tuhan, agar segera wabah COVID-19 ini agar segera terselesaikan. Kami berdoa juga buat teman-teman atau adik-adik kami yang berada di rumah, kiranya Engkau beri kesehatan, beri kekuatan, beri kuat sehat dan kepintaran ya Tuhan, agar mereka dapat melaksanakan sekolah secara online dengan nilai yang memuaskan. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang sedang sakit, kiranya Engkau sembuhkan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami pada pagi hari ini juga kami telah memberikan sebagian kecil akan berkat-Mu ini ya Tuhan. Kiranya berkat-Mu ini dapat berguna dan dapat membesarkan kerajaan-Mu. Ya Tuhan, demikianlah doa kami pada minggu pagi hari ini. Yang kurang sempurna ini kiranya kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Teman-teman, saatnya memberi persembahan. Selama masa pandemi ini, persembahan yang kita berikan dimasukkan ke amplop lalu dititipkan ke orang tua untuk nanti diberikan ke gereja. Sekarang kita akan menyanyikan lagu dari KJ 439, Tatapan Keras Melandai. Tuhan
Ibadah telah selesai, mari kita doa penutup. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya nanti. Amin.